Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofwan Sopaham dan Lolo, NPM 1007070181009 dengan pembimbing yaitu Bapak Yardono Guntoro STMT dan kopembimbing Bapak Indra Karna Wijaksana STMT. Di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Geometri Jalan Tambang terhadap produktivitas alat angkut batubara di PIT 2 Bangko PT Bukit Asam Tbk Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk outline sendiri terbagi menjadi 5, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, tinjauan umum, hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang, yaitu Indonesia merupakan produsen dan eksportir batubara terbesar kelima di dunia, yang mana target produksinya ini terus meningkat pada setiap tahunnya. Peningkatan batubara ini juga terjadi pada perusahaan nasional PT Bukit Asam. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi tercapainya target produksi. Salah satunya adalah proses pengangkutan. Pengangkutan merupakan proses pemindahan material dari front penambangan hingga ke dumping point. Geometri jalan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan alat angkut. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan perbaikan terhadap geometri jalan. Lalu untuk tujuannya yaitu melakukan penentuan terhadap rancangan jalan angkut yang ideal, lalu mengetahui segmen jalan mana saja yang dapat mempengaruhi kecepatan alat angkut pada kegiatan pengangkutan batubara yang dipengaruhi oleh geometri jalan dan bagaimana setelah adanya perbaikan. Lalu melakukan perbandingan target produksi alat angkut terhadap target produksi setelah dilakukan perbaikan pada jalan tambang. Yang kedua ada metodologi penelitian. Di sini terbagi menjadi 2 data, yaitu data primer dan sekunder. Lalu nanti akhirnya dapat dibandingkan antara produktivitas alat angkut secara aktual dan rekomendasi teoritis. Lalu dapat ditarik kesimpulan dan saran. Lalu ada tinjauan umum yang berisikan peta-peta. Yang pertama ada peta kesampaian, lalu peta topografi, dan yang terakhir ada peta geologi regional. Masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, berikut ini merupakan jalan angkut. Lalu ada lebar jalan angkut lurus, yaitu untuk 2 jalurnya sebesar 9 meter, sedangkan untuk 1 jalurnya itu 5,1 meter. Lalu ada jalan angkut tikungan, untuk lebar maksimalnya itu 2 jalur, yaitu 14,1 meter, sedangkan untuk 1 jalur 8 meter. Nah, berikut ini merupakan grade jalan angkut secara aktual. Lalu ada penampang jalan angkut secara aktual. Untuk rimpulnya, maka dihasilkan rimpul, yaitu untuk mengetahui total rimpul, dan nantinya kita dapat mengetahui waktu tempuh aktual pada setiap segmennya. Lalu ada waktu kerja, yaitu total waktu kerja tersedianya yaitu 720 jam per bulan. Lalu ada waktu hambatan, di sini ada waktu standby dan repair, sehingga didapati waktu produktif yaitu sebesar 428 jam. Lalu ada ketersediaan alat. Yang pertama ada mechanical availability-nya 91%, ada physical availability-nya yaitu 94%, lalu ada use of availability-nya 63%, lalu ada efisiensi alatnya 59,5%. Untuk produktivitas alat angkut aktualnya yaitu sebesar 92.826 BCM per bulan. Lalu dilakukanlah evaluasi dan perbaikan jalan sehingga didapati grade jalan rekomendasi. Berikut ini merupakan grade jalan rekomendasi. Lalu ada penampang jalan rekomendasi setelah perbaikan. Lalu ada perancangan super elevasi, lalu ada merancang cross slope juga. Lalu yang terakhir yaitu didapati rimpul rekomendasi. Di sini rimpul dan kecepatan alat sudah berubah pada setiap segmennya. Lalu ada produktivitas alat angkut setelah adanya evaluasi dan perbaikan jalan. Didapati produksi meningkat menjadi 127.100 BCM per bulan. Nah, berikut ini perbandingan antara target produksi aktual dan teoritis. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pengaturan jalan terdapat pada segmen jalan yang tidak ideal, yang dapat menghambat kecepatan dari alat angkut, yaitu segmen D hingga H. Lalu ada perbaikan jalan dilakukan terhadap segmen B hingga D, agar alat angkut dapat menambahkan kecepatannya menghadapi jalan tanjakan selanjutnya, dan pada segmen G hingga L. Lalu ada perbandingan produksi alat angkut Volvo, yaitu sebelum perbaikan didapati 92.000 BCM per bulan, sedangkan untuk setelah perbaikan didapati 127.000 BCM per bulan, atau dengan kenaikan kurang lebih 28%. Untuk sarannya itu melakukan pemantauan secara rutin pada kondisi jalan dan selain akses jalan, lalu melakukan penambahan alat-alat untuk melakukan maintenance dengan lebih cepat. Yang terakhir melakukan perubahan pada material jalan angkut biasa menjadi material split, sehingga dapat mereduksi nilai rimpul rolling resistance. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.